Basarnas Pos Trenggalek. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bahsin dorong UMKM di Tulungagung untuk tumbuh dan ikuti perkembangan zaman. Sejumlah instansi dan stakeholder kebencanaan di Tulungagung mulai meningkatkan kesiapsiagaan ancaman bencana hidrometeorologi. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Toho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Basarnas Pos Trenggalek, BPBD, dan personil lainnya melakukan pencarian wanita 43 tahun yang diduga kuat terseret arus deras sungai di Desa Maguan, Nganjuk. Pencarian lanjutan hari kedua dibagi menjadi 3 regu. Badan SAR Nasional atau Basarnas Pos Trenggalek ikut bergabung dengan relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Nganjuk, polisi dan TNI untuk bersama-sama melakukan pencarian Siti Aminah, 43 tahun, wanita asal Desa Maguan, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, yang diduga kuat terseret arus deras sungai di desa setempat. Siti dinyatakan hilang setelah diduga kuat tenggelam usai terseret arus sungai hutan. Ia terakhir kali diketahui hendak menyeberang sungai dengan menaiki motor bersama suaminya sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Cuaca di sekitar lokasi sedang hujan deras saat kejadian, sehingga memicu peningkatan debit dan tekanan arus sungai. Naas, bagi wanita parubaya itu tak sempat menyelamatkan diri saat motornya tiba-tiba terguling dan ia menghilang terseret arus deras dalam hitungan detik. Petugas yang telah melakukan penyisiran sampai malam hari, namun sayang belum tampak tanda-tanda keberadaan tubuh Siti meskipun telah disisir sejauh 4 km. Menurut Komandan Tim Pencarian Basarnas Ahmad Taufik mengatakan, ini merupakan pencarian lanjutan hari kedua dengan melibatkan Basarnas dan BPBD, Polsek, Koramil, dan unsur-unsur relawan lainnya. Tim pencarian gabungan terdiri dari 50 personil yang dibagi menjadi 3 regu. Masing-masing regu pertama yang melakukan pencarian di dalam air dengan bantuan perahu karet, serta 2 regu lainnya menyisir di kiri dan kanan sungai, mulai dari titik 0 korban diduga terseret arus. Untuk pencarian hari ini kita menurunkan 3 seru dari tim SAR gabungan. Fokus pencarian dari titik 0, dari lokasi kejadian sampai sekitar radius kurang lebih 4 km. Karena dikhawatirkan masih untuk wilayah, untuk area itu belum tercover semua untuk pencarian yang dilakukan masyarakat kemarin. Soalnya kemarin kan juga masih dalam kondisi yang malam, seperti itu. Untuk personil gabungan, Pak? Untuk personil yang dilibatkan? Untuk personil gabungan jumlah sekitar 50 orang, itu dari Basarnas, BPBD, kemudian Polsek, Koramil, Distana, SAR MTA, dari Senopati, kemudian dari BP, Orari. Itu dipencar berapa titik, Pak? Itu di 3 titik, yang satu turun ke air, turun ke sungainya, yang 2 tim itu pencarian di sisi kiri dan sisi kanan dari aliran sungai. Sementara sampai siang ini belum ditemukan, sesuai SOP jangka waktu pencarian sampai 7 hari ke depan. Dari Nganjuk, Asep Bahar melaporkan. Lapas kelas 2B Tulungagung, Jawa Timur mendapat kiriman 1 orang narapidana tindak pidana terorisme atau napiter dari rumah tahanan atau rutan kelas 1 Depok. Saat ini napiter dari jaringan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD ditempatkan di ruang sel isolasi sambil menunggu sisa masa tahanannya sekitar 5 bulan.
Selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2024, PT KAI Daop 7 menyediakan 429.000 tiket kereta api ke berbagai daerah. Total ada 7 kereta api yang disiapkan untuk melayani masyarakat selama masa libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah tiket kereta api yang disediakan ini jauh lebih banyak dari tahun kemarin. Pasalnya, saat ini pemerintah sudah tidak membatasi mobilitas warga. Warga yang ingin berlibur di masa Natal dan Tahun Baru pun saat ini sudah bisa melakukan pemesanan tiket melalui KAI Akses. PT KAI juga telah menghapus syarat vaksin untuk perjalanan tiket kereta api, sehingga masyarakat tidak perlu lagi bingung-bingung mengurus surat vaksin. Pelaksana Harian Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Immanuel Setiabudi mengatakan, saat ini tiket kereta api untuk angkutan Nataru di wilayah Daop 7 Madiun sudah terjual sebanyak 19.000 tiket. Dan khusus untuk keberangkatan dari stasiun Blitar sendiri lebih kurang sebanyak 2.500 tempat duduk. 2024, KAI Daop 7 merencanakan masa angkutan Nataru mulai dari tanggal 27 Desember hingga 7 Januari tahun 2024 dengan menyiapkan kurang lebih sebanyak 429.000 tempat duduk yang terdiri dari 54 perjalanan kereta api. Terdapat 4 perjalanan kereta api keberangkatan dari wilayah Daop 7 Madiun dan 50 kereta api perjalanan yang melintas di wilayah Daop 7 Madiun. Sampai dengan saat ini pantauan tiket yang tersedia di wilayah Daop 7 Madiun sebanyak 19.000 tiket sudah terjual, dan khusus untuk dari stasiun Blitar kurang lebih sekitar 2.500 tempat duduk. KAI mengingatkan kepada masyarakat untuk segera melakukan pemesanan tiket melalui channel-channel eksternal ataupun melalui aplikasi akses KAI sehingga dapat mendapatkan tiket untuk kepulangan dan keberangkatan pada libur masa angkutan Natal. Total selama libur Natal dan Tahun Baru ini ada 54 perjalanan kereta api yang melintas di sejumlah stasiun di wilayah Daop 7 seperti Kediri hingga Blitar. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Basin dorong UMKM di Tulungagung untuk tumbuh dan ikuti perkembangan zaman. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Masih Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Puluhan petugas gabungan di Kota Blitar, Jawa Timur melakukan aksi bersih-bersih sungai. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan banjir bandang saat musim hujan tiba. Puluhan petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan sejumlah relawan sedang membersihkan aliran sungai di Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Dengan alat seadanya, para anggota TNI membersihkan semua sampah yang ada di sungai.
Kegiatan ini sengaja dilakukan sebagai bentuk antisipasi terjadinya banjir di musim hujan. Pasalnya, sungai yang dibersihkan oleh anggota Kodim 0808 Blitar ini sering meluap saat musim hujan tiba. Selain di lokasi tersebut, para anggota TNI ini juga membersihkan aliran sungai Anak Brantas. Kondisi kedua sungai tersebut memang dipenuhi sampah dan rumput liar yang rawan menghambat aliran air. Ini kami melaksanakan karya bakti dalam rangka mengantisipasi bencana alam banjir yang kita ketahui bersama saat ini sedang terjadi musim penghujan. Hal ini selaras dengan perintah atau adesi dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang di breakdown secara berjenjang kepada Pangdam 5 Purwijaya, selanjutnya kepada Bapak Danrem 0815 Madiun dan kepada kami dan tim Blitar dan seluruh jajaran bahwa hari ini secara serentak seluruh Indonesia melaksanakan karya bakti pembersihan lingkungan dalam rangka mengantisipasi bahaya banjir, kemudian penyakit yang timbul karena musim penghujan. Untuk sasarannya salah satunya adalah di bantaran kali, kemudian di saluran air yang mampet kita bersihkan sehingga pada saat turun hujan air dapat mengalir dengan normal, tidak terjadi sumbatan di mana-mana. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bahsin mendorong UMKM di Tulungagung untuk tumbuh dan mengikuti perkembangan zaman dalam proses pemasaran. Dalam kunjungannya di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Arumi Bahsin menyampaikan pentingnya inovasi bagi para pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM. Inovasi dibutuhkan mulai kualitas produk, kemasan hingga pemasaran. Dari pemetaan yang dilakukan PKK Jawa Timur, pertumbuhan UMKM saat ini cukup pesat, namun seringkali masih terkendala persoalan pemasaran. Karena sebagian kesulitan untuk menjual produknya secara daring. Untuk itu, PKK mendorong peningkatan kapasitas para pelaku UMKM dalam digital marketing. Jadi gini, UP2K ini sebenarnya programnya sudah sangat lama. Namanya program lama itu biasanya ada yang berjalan terus, ada yang kemudian di tengah jalan perubahan zaman ya, ada yang berhenti kemudian dan sebagainya. Nah, ini salah satunya untuk bisa melis kembali. Jadi efektivitas program, kemudian yang sudah berjalan, kemudian yang baru itu siapa saja, yang mudah-mudahan itu menjadi dasar kami. Oh, tiap zaman kan tantangannya beda toh Mas. Jadi ketika kita screening seperti ini, kebijakan program di masa yang akan datang bisa lebih mengena dan tepat sasaran. Ada evaluasi untuk evaluasinya lebih ke berani ke online gitu aja, tapi untuk kualitas produk, kemasan dan sebagainya sudah bagus, tinggal terus dipertahankan, terus ditingkatkan sesuai dengan teknologi yang berkembang. Tapi kalau masukannya hanya berani go global gitu, berani go digital juga. Pemanfaatan teknologi gimana? Pemanfaatan teknologi untuk pemasaran UMKM sendiri sejauh ini? Sejauh ini di Jawa Timur, sejauh ini luar biasa. Jadi UMKM banyak yang besar karena teknologi juga. Jadi UMKM yang khususnya ada di makanan minuman, biasanya kan itu UMKM yang cukup kecil. Jadi modalnya kecil, kemudian perputaran atau cash flow-nya juga kecil. Kalau dari mulut ke mulut atau cara konvensional, misalnya titip di toko dan sebagainya, ada yang laku, hampir semuanya juga laku karena biasanya orang mau beli makanan minuman tuh nggak terlalu mikirnya panjang karena relatif terjangkau. Arumi berharap dengan jangkauan pemasaran secara online akan turut meningkatkan omset pelaku UMKM. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Sejumlah instansi dan stakeholder kebencanaan di Tulungagung mulai meningkatkan kesiapsiagaan ancaman bencana hidrometeorologi. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om.
Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Memasuki musim penghujan, sejumlah instansi dan stakeholder kebencanaan di Tulungagung, Jawa Timur mulai meningkatkan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. 3 jenis bencana yang mengancam Tulungagung adalah banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Apel kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana alam hidrometeorologi ini digelar oleh Polres Tulungagung, Jawa Timur bersama TNI, BPBD, PMI, Dinas Sosial, dan berbagai unsur kebencanaan yang lain. Kapolres Tulungagung AKBP Teguh Arsyakadafi mengatakan, kesiapsiagaan peralatan dan personel penting untuk ditingkatkan, mengingat saat ini telah memasuki musim penghujan. Terlebih beberapa wilayah Tulungagung masuk kategori rawan bencana alam, mulai banjir, tanah longsor, hingga angin kencang. Bencana tanah longsor berpotensi terjadi di kawasan pegunungan seperti Kecamatan Sendang, Pagerwojo, dan Kecamatan Tanggung Gunung. Sementara bencana banjir rawan terjadi di Kecamatan Campur Darat, Kalidawir, Bandung, Karangrejo, dan Kecamatan Tanggung Gunung. Polisi berharap sinergitas antar instansi dapat terjalin dalam menghadapi kondisi kedaruratan bencana alam. Kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah Kabupaten Tulungagung. Ini memang perlu kami lakukan. Yang pertama untuk mengecek kesiapan personil maupun peralatan yang nantinya perlu digunakan pada saat terjadi bencana. Kan tetapi salah satu strategi yang paling utama adalah melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam merawat lingkungan, khususnya juga terkait penanam pohon, sehingga untuk wilayah-wilayah yang memang punya potensi tinggi terkait hidrometeorologi ini bisa menurun eskalasinya, khususnya terkait longsor dan banjir. Tingkat kerawanan dan untuk wilayah Tulungagung dan? Ya, memang untuk beberapa wilayah tadi saya sampaikan di mana kontur wilayahnya berbukit dan memiliki arus sungai yang cukup besar. Dengan kita lihat beberapa fungsi lahan yang semula ditanami pohon-pohon beralih menjadi ladang, ini menjadi potensi yang cukup tinggi. Akan tetapi dengan kerjasama dari stakeholder terkait tentunya mengajak masyarakat, kita akan berupaya menurunkan risiko ini. Dari pemetaan sendiri dan bencana apa yang bisa terjadi di Tulungagung? Berdasarkan hasil pemetaan dari data kami dari tahun-tahun yang lalu, beberapa bencana yang menjadi ancaman di Kabupaten Tulungagung itu yang pertama adalah terkait dengan longsor tentunya, kemudian banjir, dan juga terkait dengan angin. Nah, ini 3 bencana ini adalah bencana yang sering terjadi dan tentunya kami ke depan akan bekerja sama dengan stakeholder terkait. Kapolres memastikan seluruh peralatan dan personel kebencanaan Tulungagung siap untuk menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Rosy mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.